Kita memulai ibadah yuk kita pada sore hari ini. Mari kita besarkan hati pikiran kita mau datang pada Tuhan. Kita mau datang menyembah Dia, kita mau datang memuji Dia, menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada-Nya. Kita mau datang lebih sungguh lagi datang kepada-Nya beribadah saat ini. Haleluya Bapa. Berkati Tuhan untuk ibadah kami Tuhan pada sore hari ini. Kami minta ya Tuhan, otoritas turut serta Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah semuanya Engkau naungi Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan dalam nama Yesus. Memberkati Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami siap Tuhan menjaga hari kami Tuhan untuk hidup dalam nama Tuhan. Kami ingin sama seperti Yesus, serupa dengan gambaran Tuhan. Kami ingin hidup untuk mengerjakan semua yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau setia.
anugerah-Mu dalam hidup kami, karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kelimpahan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Alangkah baiknya Tuhan Engkau dalam hidup kami semua Bapa. Sungguh kami bersyukur Bapa, lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dan sebentar kami akan mulai acara kegiatan kami Tuhan. Kau memberkati Bapa, Kau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan ketika kami mendengar firman Tuhan, Kau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Merapi Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, biar dapat kuasa yang melingkupi Tuhan di dalam nama Bapa. Kami syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semua, sahabat terkasih di dalam Tuhan, apa kabarnya? Kami berharap semuanya luar biasa, amin. Ya, kali ini kita akan ada kegiatan yaitu talk show. Mari kita mendengarkan Sal Elaine bercerita. Oke, akhir-akhir ini kita kan pasti sudah tahu kan gimana keadaan negara kita, apa yang
di Kalimantan Barat tau nggak? Kami saya juga nggak ada orang-orangnya di mall ada berapa. Kita nggak tahu ya. Ini yang pasti kabar terupdate hari ini yang totalnya sudah 184 orang. Jadi yang udah sembuh, puji Tuhan ada yang sembuh. Tuhan kasih kesembuhan untuk orang yang penuh pengharapan sama Tuhan Yesus. Yaitu ada 47 orang. Soal kematian di daerah kita gimana? Kalau angka kematian ya puji Tuhan sih nggak banyak sih, cuman kan banyak tapi ada guys. Gimana dong? Kita hidupkan kembali bisa nggak sih? Nggak bisa. Ya. Yang udah angka kematian di Kalimantan Barat itu ada 4 orang. Katanya sih memang segini, tapi kan bukan kita. Tuhan kita masih diberikan kesehatan dari Tuhan kita. Oke, aku mau tanya sama kalian nih. Kalian kegiatan sama corona tuh ngapain aja sih? Kalau aku bosan banget di rumah. Pasti banyak tugas kan, banyak tugas. Terus ngambil dong kan, nggak sejauh dari makanan. Pantas untuk makin gendut. Apa kalian juga guys? Enggak. Yang lucu tuh gue. Ya. Selain apa yang penduduk atau warga yang kena COVID juga yang positif, ternyata tuh yang nggak kena tuh kena karantina loh. Kena karantina sama Iya, keluarga sendiri. kita juga. Kita di karantina. Kita juga dong. Tawanan guys, tawanan. Gimana? Enggak sih biasa aja. Tapi mengkilat lah. Gila. Bersinar seperti matahari. Tapi udah pernah berpikir gini belum? Kapan coronanya selesai? Guys, Kapan ya? Besok deh, besok. Besok pokoknya udah harus. ada yang bisa jawab? Komen ya. Kalau itu kapan coronanya selesai? Oke. Kita nggak bisa tahu sih, kita juga nggak bisa prediksikan ya namanya ini juga udah menyebar di dunia. Kalau kita maunya sih pasti hari ini udah sembuh dong ya. Kan udah selesai lockdownnya, udah mulai maksimal. Kita udah bisa shopping, jalan-jalan, ke gereja kan bareng-bareng ramai-ramai. Kalian itu nggak sih? Banget di namanya kalau jalan-jalan udah ibadah dong ramai-ramai ya. Maksudnya itu gereja. Ramai-ramai. Ya. Masa shopping doang? Sering itu kan bonus kan guys? Bonus. Kita tuh nggak usah mikir cuma shopping. Gimana hubungan kita selama corona ini? Ya gimana guys? Hubungan apa dulu? Sama Tuhan dong. Sama doi sih. Gue Kan nggak tahu hubungannya siapa. Iya, sama Tuhan Yesus dong. Gimana guys? Jadi hubungannya selama 3 bulan ya di rumah kan? Kurang lebih. Kan nggak ada gereja. Gereja kita cuma online. Nggak bisa ketemu teman guys. Tapi selama 3 bulan ini jujur ya, aku itu ya lebih susah daripada nggak corona. Ya mungkin banyak orang bilang kalau bangun hubungan pas itu tuh lebih enak ya, lebih enak, banyak waktu luangnya. Tapi sejujurnya menurut aku bangun hubungan dengan teman saat itu tuh susah banget loh. Bisa gimana? Nah, susahnya itu selalu banyak godaan bangun siang, kemudian malas-malasan, Itu kayaknya penyakit kita deh. terakhir mungkin ya. Tapi Selain ya, penyakit corona, kami juga penyakitan malas. tapi ya puji Tuhan kalau aku ya berusaha ya mau melakukan pasti jadi pasti melakukan. Tapi nggak tahu ya banyak orang gimana. Ya, kita juga nggak tahu kan. Kalau kalian gimana guys? Ini kamu aja. Kalau Iya, kalau menurut saya sih ya, dalam corona ini selama 3 bulan ya, 3 bulan ya, kurang lebih segitu lah. Menurut saya dalam kehidupan pribadi saya sih mengalami banyak sekali naik turun yang namanya itu Jadi bangun. karena kita ini saat kondisi seperti ini kan memang dituntut
gereja gitu. Hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Bagaimana caranya agar kita ini bisa selalu dekat dengan Tuhan walaupun kita nggak ke gereja. Kita bisa dekat dengan Tuhan bagaimana caranya walaupun kita nggak ke gereja nggak menutup itu. Jadi itu sangat gimana gitu ya, membuat kita tuh harus punya tekad yang kuat supaya kita mau yang namanya membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Terus kita juga diajarkan bagaimana caranya beribadah. Caranya beribadah walaupun kita nggak ke gereja. Itu kita juga diajarkan bagaimana itu sebenarnya ibadah yang sebenarnya. Ya. Itu aja sih. Ibadah itu nggak mesti ramai-ramai kan? Iya. Yang sendiri juga bisa. Hadirat Tuhan lebih nyata. Lalu ibadahnya juga mesti di gereja. Iya, benar di rumah juga. Di rumah juga bisa. Kita pasti bisa guys. Anak Garuda bisa nih bisa. Let's be guys. Kalau aku sih puji Tuhan lah ya. Aku selama di rumah aja aku bisa membangun hubungan bersama Tuhan. Ya meskipun nggak naik terus tapi puji Tuhan aku bolehlah lebih meningkatkan dari sebelumnya lewat tim klien kita yang semakin yang menguatkan saling menguatkan kan. Iya kan selama di rumah aja pasti kita memanfaatkan HP, jadi lewat HP kita bisa saling menguatkan juga. Lewat tim habit kita bisa semakin semangat juga di dalam Tuhan. Bukan cuma kita seru-seruan ikut kontes-kontes kan, tapi itu juga bisa membuat kita semakin menjalin hubungan bersama Tuhan. Mempererat hubungan. Bukan memperberat ya, mempererat. Itu maksudnya. Mempererat. Oke guys, tapi dari posisi positif tadi, nah pasti juga ada positif negatifnya. Yang pertama kita nggak bisa ketemu teman kita, yang pertama. Tapi di balik itu semua kita lebih sering diam di rumah, sehingga kita jadi lebih leluasa keluarga. Bayangin ya dulu aku itu sibuk ya, Laura sibuk ya. Jadi aku tuh jarang di rumah ngomong sama emak gue guys. Jadi aku kerja guys. Jadi sekarang sejak corona aku lebih banyak ngomong sama emak guys. Lebih banyak lagi berduaan guys. Dulu nggak pernah. Oke. Tapi sekarang jangan dulu. Jadi menurut aku tuh posisi positifnya tuh juga banyak selain posisi negatifnya. Terus yang kedua, kan kita semua kan pasti punya namanya tim habits, oke? Kalian yang belum punya tim habits, yuk kita join bersama ya. Kan di setiap kami ini kalian punya namanya tim habits, ya. Semua apa? Lion man. Oke, kamu squad enggak? Kalau aku survive team. Saya always with God. Ya, kami itu punya tim habit. Nah, kami juga mau ajak kalian teman-teman bergabung, John. Nanti kita adain habit ya. Juga teman-teman semua yang di rumah juga kita buat games yang seru. Kita buat perlombaan. Di satu sisi perlombaan itu seru banget. Di satu sisi ada yang positif, ada yang negatif. Ya, yang satu sisi itu yang enaknya tuh kita kalau menang dapat hadiah guys. Ya, siapa tuh yang udah dapat hadiah? Apa ya? Sampai lah. Ya, yang kedua kalau posisi negatifnya itu biasanya kalau ada perlombaan tuh bikin risih gak kalian? Risih kan? Ya, apalagi sulit kan? Ya, apalagi cover lagu yang kemarin jelasin. Lagunya Inggris betul itu. Ya, Inggris. Malas lagi semuanya. Ini yang malas positif aja di saya. Ya, pokoknya apapun situasi kita saat itu kita harus bersyukur, oke? Oke, terus selain tadi kan aktivitas kita di rumah, aku juga mau tanya sama kalian nih. Kan kita kan sering namanya ibadah online. Kalian biasanya kalau ibadah online tuh ada merasa yang berbeda nggak sih? Satu pas kita ibadah. Pas banget nih. Aku juga mikir gitu tadi. Jadi selama ibadah online yang dirasakan itu dengan beberapa temanku nih, dengan teman-temanku juga yang ibadah online, sering juga kami keluar gini. Rasa ibadah offline dengan online itu beda banget. Nah, jadi aku bingung mau jawabnya itu gimana. Nah,
ramai juga kan, pasti ada gangguan. Ya. Kadang juga kuota guys, menipis banget. Kalau menurut Yosofa gimana? Kalau menurut saya sih juga agak susah ya. Oh Yosofa ngalami juga. Ngalami juga. Jadi aku percaya nih teman-teman yang sekarang lihat nih pasti ngalami juga. Gimana rasanya kalau bermain sama offline itu pasti beda jauh. Gimana guys Ada rasanya perbedaan. guys? Komen di bawah guys. Jadi sekarang mau tahu nggak langsung? Aduh, oke. Tapi kalau dipikir-pikir, aku juga bingung guys. Bagaimana sih kan kalau kita kan setiap hari pasti juga ada melatih diri kan untuk bangun pagi, PMR dan lain sebagainya. Terus kita biasa juga mengatur pola hidup kita supaya kita tuh tidurnya lebih awal, supaya sehat, makan yang teratur dan lain sebagainya. Terus aku juga punya satu pertanyaan nih. Bagaimana dalam kerohanian kita tuh kita bisa melatih diri kita supaya tuh kita semakin bertumbuh di dalam kondisi seperti ini, di dalam keadaan yang krisis nih ya, COVID-19, kita pasti ada yang namanya gelisah, takut dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan itu bagaimana cara supaya kita tuh tetap melatih diri untuk memiliki iman yang bertumbuh, tidak runtuh, tidak hancur, walaupun dalam keadaan krisis seperti ini. Nah, pasti kalian semua bingung kan? Kalian bingung nggak sih? Bingung banget. Ya, aku juga bingung. Kalau bingung kayak gini, kita harus tanya sama siapa ya? Iya kan, biar iman kita bisa semakin bertumbuh kan, biar tidak naik turun, tetap stabil, bahkan bisa naik lebih up lagi. Gimana sih caranya guys? Kagak tahu nih. Ini kok nggak tahu? Nggak tahu juga. Oh kalian juga naik turun kan pasti kan? Iya. Biar Karena naik- ngalami. Iya, biar iman kita bisa bertumbuh, bisa bahkan meningkat dan bisa stay di situ biar nggak turun. Iya, daripada Kita harus penasaran. melatih diri gimana sih kan? Daripada penasaran terus, kepo terus, selalu cari-cari terus, mending langsung tanya. Ya. Langsung kita jawabannya aja. Kita tanyakan kepada siapa? Siapa? Tanyakan kepada Peta. Peta. Oh, kita tanya Google aja guys. Oke. Kita tanyakan kepada satu, dua, tiga. Paspor dari David Arianto. Simak ya guys, gimana caranya? Shalom semuanya. Ya, saya diberikan tema apa yang Yesus lakukan di dalam krisis ini ya. Ya, Tuhan itu punya satu rencana yang baik untuk setiap kita melalui krisis ini. Tadi kita sudah banyak mendengar tentang corona, ya bagaimana update-nya. Ya saya pikir untuk corona sendiri pun kalau kita lihat di dalam Alkitab itu masih belum permulaan. Nanti akan ada yang lebih mengerikan lagi. Di dalam semuanya ini Tuhan punya satu rencana atau kerinduan untuk umat Tuhan supaya kita sebagai umatnya itu kembali memperhatikan yang namanya kondisi kerohanian kita. Karena Tuhan mau bentuk yang namanya karakter kita atau mau bentuk yang namanya sifat kita, pikiran kita supaya kita ini bisa serupa dengan Kristus. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Ya melalui krisis, melalui sebuah permasalahan yang ada. Saya percaya dengan permasalahan-permasalahan yang ada ini, semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Supaya setiap kita ini tidak lagi berfokus
kepada hal-hal yang sifatnya dunia. Ya tadi seperti jalan-jalan, ya. Seperti hal-hal yang keinginan-keinginan dunia ini yang kita memang ya itu nggak masalah gitu. Tapi kita mesti belajar untuk mengikis itu supaya kita bisa mengasihi Yesus. Ya, seperti contoh sekarang kalau kondisi corona, apa yang bisa dilakukan orang? Orang yang mau paling kaya pun sampai yang paling miskin pun nggak ada yang bisa dilakukan. Ya, orang punya duit banyak pun dulu sakit bisa pergi ke luar negeri. Kalau virus begini mau ke luar negeri nggak bisa. Kenapa? Karena semua negara ini, seluruh dunia ini mengalami yang namanya corona, bukan hanya Indonesia. Artinya ini melanda seluruh dunia. Nah, Tuhan rindu supaya setiap kita ini, istimewa umat Tuhan ini mulai mempersiapkan diri, karena kedatangan Tuhan itu dikatakan kalau dalam Alkitab di waktu petang, tengah malam, subuh. Artinya dalam kondisi gelap. Nah, kita tahu bahwa kondisi dunia kita ini sedang gelap. Ya, gelap dalam arti semuanya sudah kondisinya orang sudah nggak bisa membedakan antara benar dan salah. Nah, lewat krisis ini Tuhan mau, Yesus mau supaya kita kembali lagi memperhatikan kondisi rohani kita. Kita mulai melatih diri kita benar-benar supaya jangan sampai kita kehilangan yang namanya keselamatan. Karena walaupun kita sudah percaya Yesus, tapi kalau kita tidak hidup di dalam iman percaya kita, maka kita tidak bisa lagi berkata begini, aku nanti masih masuk surga. Belum tentu juga. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, bahwa keselamatan itu sifatnya bukan hanya sekadar ngomong terus selamat, enggak, tapi mesti dikerjakan. Dan bagaimana kita bisa mengerjakan itu dengan baik? Saya mau katakan dulu bahwa benih iman itu seperti benih. Kalau kita nabur benih itu harus dipelihara, dirawat, disiram, supaya benih itu bisa tumbuh. Nah, apa yang dikatakan firman Tuhan tentang itu? Dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 dikatakan begini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan pada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalahan, dan kepada kesalahan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi coba kita perhatikan ayat ini. Tuhan ingin kita melatih diri dengan cara berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman. Nah, iman ini seperti benih yang ditabur. Ya, jadi iman itu seperti benih yang ditabur, yang perlu harus ditumbuhkan. Siapa menumbuhkan? Pastinya Roh Kudus. Tapi kita sebagai orang yang diberi benih iman ini harus merawat, melatih diri. Nah, dikatakan dari iman kepada kebajikan, imanmu kebajikan. Nah, kita ini mesti Tuhan katakan berbuat baik. Seperti contoh, ya, kita mengampuni. Ketika ada orang bersalah kepada kita, atau ketika kau mulai menyadari akan kehidupanmu bahwa kok aku ini punya sakit hati, mungkin dengan orang tuamu, dengan mamamu, atau dengan papamu, atau dengan saudara sekandungmu, atau dengan yang lain, atau dengan pacarmu, ya.
kau pernah disakiti, dikhianati, di situ kau tahu ketika kau memperoleh iman percaya, kau percaya Yesus sudah menebus dosamu, Yesus sudah mengasihi kamu. Di situ kau mulai menambahkan iman pada kebajikan. Di situ kau berkata, aku mau ngampuni. Nah, dengan mengampuni itulah yang namanya kebajikan. Atau mungkin dulunya kau pelit, terus kau mulai percaya Yesus, kau diberi satu terang di situ, imanmu mulai kamu mau tumbuhkan, mulai buat gerakan untuk belajar memberi, mungkin memberi untuk orang yang miskin, orang mampu, mungkin memberi dalam hal mungkin persepuluhan, memberi dalam persembahan kas. Ya, kita di GPT juga ada namanya misi yang bergerak di sosial, mungkin kamu mulai memberi ke situ. Ya, di youth juga ada yang namanya ke sosial, ke panti asuhan, ya, tapi masih tertunda. Engkau juga bisa memberi ke situ. Nah, itu namanya kebajikan. Kebajikan itu seperti itu. Hal-hal yang dimana kau mau berbuat baik untuk orang lain. Ketika imanmu ini mulai Tuhan kau latih, mulai kau diberi satu pengertian, itu kau mulai tambahkan. Nah, setelah kebajikan, Tuhan katakan dan kepada kebajikan pengetahuan. Nah, ketika kau mulai belajar misalnya mengampuni, ya, dalam kehidupan sehari-harimu, orang yang kamu ampuni kok nyakiti kamu terus. Mulai kamu baca Alkitab, di situ Tuhan katakan satu ketika kau dibaca tentang Petrus dan sama gurunya. Guru, berapa kali aku harus mengampuni orang bersalah kepadaku? Yesus jawab 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali sehari. Artinya nggak terbatas. Nah, ketika kau sudah melakukan kebajikan, makanya orang kalau sudah melakukan kebajikan tanpa pengetahuan, yang terjadi adalah kekecewaan. Nah, itu sebabnya kenapa kita perlu diajar. Seperti masa corona ini mungkin, Tuhan, aku sudah sembahyang, aku sudah baca Alkitab, kenapa hidupku kok masih begini? Masa corona kok malah justru kok keluargaku mengalami krisis. Dari pengetahuan inilah engkau mulai belajar, oh Tuhan sedang berkarya dalam hidup saya, membentuk karakter saya, supaya saya bisa bersyukur. Seperti tadi mengampuni, ya, kita mengampuni, kok orang yang saya ampuni gak berubah Tuhan. Tuhan bilang begini, mengampuni itu mesti konsisten. Kita tidak boleh mengingat lagi kesalahan orang atau dosa orang. Walaupun kita masih ingat, kita kan bukan amnesia, tapi kita memutihkan, hapus hutangnya. Nah, kita terus ngampuni, walaupun mungkin dia berbuat sesuatu yang sama, kita terus ngampuni. Karena apa? Kita punya pengetahuan. Dalam hal memberi juga, suatu ketika ada orang memberi kepada gereja, dia beri yang namanya kursi. Gereja lagi bangun, butuh kursi, dia nyumbang kursi banyak. Ketika dia sakit, gak ada yang ngunjungin. Dia mulai apa? Kecewa. Kenapa? Saya sudah memberi banyak. Kenapa gereja tidak peduli sama saya? Nah, ini namanya tidak ada pengetahuan. Nah, ketika kita punya pengetahuan, di situ kita bisa tahu bahwa aku memberi itu bukan memberi kepada manusia. Aku meminta Tuhan. Jadi kita itu melakukan karena Yesus. Nah, di situ kita punya pengetahuan. Dan Tuhan ngomong begini, hari pengetahuan cukup nggak cukup. Tuhan ngomong bahwa dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Nah, ketika kita sudah punya pengetahuan, disitulah kita kontrol diri kita. Ketika kita ngampuni orang masih nyakiti hati kita, kita tetap ngampuni, kita stop mulut kita untuk menggosipkan atau mengomongkan orang itu, kita tetap doakan. Nah, ini namanya kita menguasai diri. Kita nggak marah, kita tetap ampuni, kita tetap ngomong yang baik untuk orang itu. Kita nggak gosipin orang itu. Kadang-kadang kan ada orang tidak bisa menguasai diri. Udah bagus pengetahuannya, sudah melakukan kebajikan, tidak bisa kontrol mulutnya. Mulai orang itu begini, iya begini dan begitu. Nah, akhirnya tidak bisa menguasai diri, gagal. Ya.
Setelah itu Tuhan ngomong lagi kepada penguasaan diri ketekunan. Nah, setelah kita menguasai diri, kan tidak hanya 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, nggak hanya 1 tahun, tapi tekun. Lakukan itu dengan tekun. Seperti contoh seorang anak sakit hati dengan bapaknya, dia ngampuni, dia bersikap baik, dia mulai mendoakan. Itu kan tidak hanya 6 bulan, 1 tahun. Kalau bapaknya belum bertobat, udah 1 tahun cukup, tidak bisa. Mesti tekun, mesti harus terus menerus sampai terjadi suatu perubahan. Itulah tekun. Nah, kunci untuk kita bisa terus menambahkan itu tekun. Makanya dalam kita melatih diri itu mesti tekun. Orang kalau melatih diri itu nggak tekun, nggak jadi. Seperti contoh nih, saya misalnya mau bentuk badan saya mau bentuk perut saya, ini kan agak ada lemaknya, mau jadi six pack. Nah, itu kan harus dilatih tiap hari. Saya baca katanya ada yang latihan sit up 1 hari 100 kali selama 30 hari, nanti bisa bentuk jadi six pack. Tapi kan kalau saya nggak tekun kan nggak bisa. Nah, seringkali orang nggak tekun, akhirnya gagal. Kenapa orang bisa nggak tekun? Karena mengharapkan hasil. Jadi ketika engkau melatih dirimu, jangan harapkan hasil. Ya, ada perkataan yang sering dikatakan bahwa latihan kita itu tidak mungkin tidak menghasilkan, pasti ada hasil. Nah, kalau kita terus melatih diri kita dengan tekun, pasti ada hasil. Nggak mungkin nggak ada hasil. Nggak perlu untuk hasil, pasti ada hasil. Nggak perlu untuk hasil, pasti ada hasil. Orang kalau belajar rajin, ya pasti ada hasil. Ya. Terus yang selanjutnya, nah ini dari kepada ketekunan, kesalehan. Ya, kesalehan. Kalau di dalam kata saleh ini bicara tentang ibadah. Tadi ada yang mau ngomong ya dari hostnya, oh ibadah itu yang penting diri kita. Ibadah itu bergantung dengan bagaimana hidupku satu dengan yang lain. Kalau Anda perhatikan di dalam ayat ini, iman, kebajikan ini kan bersentuhan dengan jiwa. Di mana kita di situ bisa saling membangun, saling menguatkan, saling menasihati, itulah ibadah. Jadi tanpa sadar ketika kalian bikin habits, di situ bisa saling menguatkan. Ketika kalian bikin konsel, di situ saling menguatkan, itulah ibadah. Ketika di rumah kalian bisa sharing dengan papa mamamu atau dengan adikmu, dengan kakakmu atau dengan siapapun yang di rumah, Anda bisa sharing, saling mendoakan, berdoa bersama-sama, itulah ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sendirian. Kalau kita ibadah online, kenapa kamu males? Karena ibadah online sendirian, nonton di kamar sambil diranjang sambil begini, ya tidur. Coba kamu kalau ibadah serius, ajak papa mamamu, yuk mata ibadah sama-sama. Ajak mungkin adikmu, kakakmu bersama-sama nonton ibadah online, yuk kita ibadah online bersama-sama. Dan saya pikir itu akan jadi sebuah gereja di dalam rumahmu. Jadi gereja itu bisa didatangkan di rumah. Cuma dengan satu syarat, ibadahmu di rumah ketika engkau mungkin ibadah online, kondisi hatimu semuanya seperti kamu ibadah di gereja. Ya, atau yang lain, Anda bisa nyembah sendiri, muji Tuhan sendiri, ada yang menyampaikan firman, di situ bisa saling menguatkan, itulah ibadah. Makanya dikatakan iman, penguasaan diri, kebajikan, pengetahuan, ketekunan, kesalehan. Itu bicara tentang ibadah. Dan bagaimana ketika orang di gereja? Orang di gereja diperlengkapi. Penting nggak? Ya penting juga sebenarnya. Kenapa? Kalau nggak diperlengkapi kan bahaya juga. Kenapa kalian perlu ke gereja beribadah? Orang bilang beribadah karena diperlengkapi di situ. Supaya iman yang kamu tambahkan itu kamu bisa praktekkan di dalam ibadahmu.
dikatakan besi itu najamkan besi, sesama najamkan sesama. Bagaimana imannya kamu tambahkan, ini kamu praktekkan di dalam kehidupan yang salah ini, di mana kamu saling mengasihi, saling menguatkan, saling membangun, bukan saling gontok-gontokan. Kalau saling gontok-gontokan berarti iman itu belum ditambahkan. Nah, baru dari kesalahan kepada kasih akan saudara-saudara. Tadi saya sudah katakan sesama seiman, di mana kita saling mendukung. Terus selanjutnya kasih agape, kasih ilahi, kasih akan semua orang. Nah, yang 8, yang terakhir, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam mengenalmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kamu akan dibuatnya. Berarti Tuhan yang mengerjakan supaya itu berhasil. Tapi untuk bisa Tuhan mengerjakan, Tuhan mau kerjasama dengan kita. Caranya gimana? Iman kita mesti ditambah. Ya, saya rindu setiap kita supaya penjelasan ini, apa yang saya sudah sampaikan, boleh menjadi satu perkataan yang memuaskan dan membangun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan lagi kepada hostnya, silakan. Oke, jadi teman-teman dimanapun kalian berada yang telah sungguh mendengar tadi, satu kesimpulan, kata kuncinya adalah kalau teman-teman benar-benar dengar yang dikatakan oleh Pastor David tadi, kata kuncinya ketika kita bertemu dimanapun kita berada, kata kuncinya adalah tekun. Kalau kita nggak mau tekun, maka semua pengharapan kita, semua yang kita inginkan itu sia-sia. Kemudian ke arah manapun harapan kita itu tuh nggak bakal tercapai. Oke, kita akan doa pulang. Kita mau berdoa. Mari kita bersihkan hati pikiran kita mau datang kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Dalam keadaan apapun kami Tuhan, dalam situasi apapun kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sungguh amat bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan selama ini Engkau melingkupi kami Tuhan, menaungi kami, bahkan melindungi kami Tuhan. Bahkan dalam keadaan kami terdesak juga Tuhan, kami percaya Tuhan Kau ada di dalam kami. Itulah kenapa kami diberserah lebih lagi Tuhan ke dalam Bapa. Bertekun lebih lagi Tuhan, membangun hubungan kami Tuhan. Kami menikmati hasil-Mu lebih lagi Tuhan. Berkati kami Tuhan, seluruh anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Kau memberikan perlindungan kesehatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, besar kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan juga Tuhan kami dilalukan Tuhan, kami berdoa Tuhan buat negara kami, untuk negara kami Indonesia Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, damai sejahtera-Mu turun atas negara ini Tuhan. Tidak ada konflik Tuhan, perpecahan Tuhan, bahkan kami boleh Tuhan saling mengikat Tuhan. Suatu hubungan damai Tuhan dengan siapapun Tuhan. Memberkati Tuhan untuk semua tenaga medis juga Tuhan yang ikut serta Tuhan. Engkau memberikan Tuhan pengetahuan kebijakan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, memberikan Tuhan bila mereka mengerjakan sesuai dengan tugas mereka Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau memberkati kami juga Tuhan, anak-anak-Mu semuanya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan Tuhan, kami akan mengakhiri pada yud kami pada saat ini. Bila Kau memberkati Bapa, aktivitas apapun yang kami lakukan, bila kami melakukan dengan sungguh-sungguh Tuhan, bila itu semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami bersyukur Bapa lebih lagi Tuhan atas rahmat yang Kau berikan pada kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh mempersiapkan hati pikiran kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Memberkati Tuhan untuk kegiatan kami selanjutnya Bapa. Kau memberkati Tuhan untuk aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin.